Bayangkan lo terdampar ribuan mil dari tanah air lo, tanpa uang ataupun yang menjadi milik lo. Banyak orang akan merasa putus asa dan mengutuk nasib buruk yang menimpa mereka. Namun, bagi Zenon dari Siprus, situasi tersebut justru menjadi dasar dari perjalanan hidupnya dan warisannya. Seorang pedagang yang dulunya hidup dalam kemewahan, ia kehilangan segalanya ketika terdampar di Athena pada sekitar 300 sebelum Masehi. Tanpa pekerjaan, ia berkelana ke toko buku dan tertarik saat membaca tentang Socrates. Hal ini mendorongnya untuk mencari dan belajar dari para filsuf terkenal di kota tersebut. Ketika Zenon mulai mengajarkan pengetahuannya kepada murid-muridnya sendiri, ia melahirkan aliran filsafat yang dikenal sebagai Stoa. Ajaran Stoa ini yang mengedepankan kebajikan, toleransi, dan penguasaan diri telah menginspirasi pemikir dan pemimpin dari berbagai generasi. Istilah Stoa sendiri berasal dari Stoa Poikile, yaitu barisan tiang publik yang indah dipercantik. Dalam era ini, kata stoik dalam bahasa Inggris sehari-hari sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tetap tenang dan tidak tergoyahkan meski dihadapkan pada tekanan dan berusaha menghindari emosi yang berlebihan. Namun, jika kita melihat pada aspek penting dari filsafat Stoa, kita akan menemukan bahwa definisi tersebut hanya sebagian kecil dari gambaran yang sebenarnya. Kaum Stoa meyakini bahwa segala sesuatu di sekitar kita berjalan berdasarkan rangkaian sebab dan akibat yang membentuk struktur rasional bagi alam semesta yang mereka sebut logos. Meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita masih memiliki kekuatan untuk mengatur cara kita menghadapinya. Kaum Stoa tidak hanya membayangkan sebuah masyarakat ideal, mereka juga berusaha menghadapi dunia apa adanya sambil melakukan perbaikan diri berdasarkan 4 kebajikan pokok. Apa itu kebajikan pokok? Yang pertama, kebijaksanaan praktis, kemampuan untuk menghadapi situasi yang kompleks dengan logika, pengetahuan, dan ketenangan. Kedua, penguasaan diri, latihan untuk menahan diri dan menjaga keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Ketiga, keadilan, memperlakukan orang lain dengan cara yang wajar, bahkan jika mereka telah melakukan kesalahan. 4. Keberanian, tidak hanya berlaku dalam keadaan luar biasa, melainkan juga dalam menghadapi tantangan sehari-hari dengan kejelasan dan integritas. Seneca, salah satu tokoh terkenal dalam filsafat Stoa Romawi, pernah menulis, terkadang hidup itu sendiri adalah perbuatan keberanian. Meskipun Stoa berfokus pada perbaikan pribadi, filsafat ini bukanlah tentang egoisme semata. Pada zaman Romawi yang masih berdasarkan hukumnya pada pandangan bahwa budak adalah properti, Seneca dengan tegas menyerukan perlakuan yang manusiawi terhadap mereka yang menegaskan bahwa ada dasarnya kita semua adalah manusia yang sama. Stoa juga tidak mendorong sikap pasif. Prinsipnya adalah bahwa hanya mereka yang telah mengembangkan kebajikan dan penguasaan diri yang mampu membawa perubahan positif pada orang lain. Salah satu penulis Stoa yang terkenal juga merupakan salah satu kaisar Roma terbesar. Selama masa pemerintahannya yang berlangsung selama 19 tahun, Marcus Aurelius, seorang penganut Stoa, memimpin kekaisaran dalam 2 perang besar sambil berjuang melalui kehilangan banyak anak. Berabad-abad kemudian, jurnal Marcus menjadi sumber inspirasi dan penghibur bagi Nelson Mandela selama 27 tahun penjara ketika Mandela berjuang untuk kesetaraan ras di Afrika Selatan. Setelah dibebaskan dan akhirnya memenangkan perjuangannya, Mandela menekankan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi. Inspiration by your courage and conviction during our lonely years on the island. Today, my return to Soweto fills my heart with joy. At the same time, I also return with a deep sadness, with a deep sense of sadness. Sadness to learn that you are still suffering under an inhuman system. Dia percaya bahwa ketidakadilan di masa lalu mungkin tidak dapat diubah, namun kita sebagai rakyat dapat menghadapinya dalam konteks sekarang dan berusaha membangun masa depan
pernah menjadi sekolah filsafat yang aktif selama berabad-abad di Yunani dan Roma, memberikan pengaruh yang mendalam dalam pemikiran dan pandang hidup banyak orang. Meskipun sebagai lembaga formal Stoa telah lenyap, namun pengaruhnya masih terasa hingga kini. Ahli teologi Kristen seperti Thomas dan Aquino telah mengagumi dan mengadopsi kebajikan sebagai fokus utama mereka. Tidak hanya itu, terdapat kesamaan antara konsep antaraksia Stoa atau ketenangan pikiran dengan konsep nirwana dalam ajaran Buddhisme. Salah satu tokoh Stoa yang sangat berpengaruh adalah filsuf Epictetus yang menulis bahwa penderitaan bukanlah berasal dari kejadian dalam hidup kita, melainkan dari cara kita mempersepsikannya. Konsep ini sangat sejalan dengan psikologi modern dan gerakan pengembangan diri. Contohnya, terapi perilaku rasional emotif atau disingkat dengan REBT, fokus pada mengubah sikap negatif yang seringkali kita lakukan sebagai reaksi terhadap kondisi hidup kita. Ada juga logoterapi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl berdasarkan pengalaman pribadinya sebagai tahanan di kamp konsentrasi. Logoterapi ini berdasarkan pada prinsip-prinsip Stoa, yaitu kita memiliki kemampuan untuk memberikan makna pada kehidupan kita meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Dalam perjalanan sejarahnya, Stoa telah memberikan inspirasi yang mendalam pada berbagai bidang, termasuk teologi Kristen, psikologi modern, dan pengembangan diri. Pengaruhnya terus terasa hingga saat ini. Di balik tirai sejarah, kita menemukan kebijaksanaan Stoa yang masih menginspirasi hingga saat ini. Mereka mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan pikiran di tengah kekacauan, membangun kebajikan dalam diri, dan menghadapi tantangan hidup dengan integritas dan keberanian. Jadi, mari kita terinspirasi oleh filosofi ini untuk menjalani hidup dengan sikap yang bijaksana, penuh kedamaian, dan membangun dunia yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk tetap menemukan kebijaksanaan dalam setiap langkah kita. Salam semangat.